Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim Podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email yang kami desain khusus untuk pebisnis online seperti Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi silakan ke Kirim.email, itu alamat website. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% semua produk Kirim.email yang Anda pilih. Ada beberapa ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas NFT ya. Sebenarnya dibilang baru-baru amat ya enggak ya. NFT sudah ada dari seingat saya, ini mungkin saya salah ya, tahun 2015, tapi baru heboh tahun 2019-2020 kemarin baru mulai heboh. Saya nggak akan terlalu membahas teknologinya, udah banyak yang bahas ya. Anda silakan Google aja apa itu NFT, sudah banyak orang yang bisa menjelaskan lebih baik daripada saya. Tapi pun begitu saya akan menjelaskan dengan singkat nanti ya. Ya mungkin Anda sudah tahu NFT itu non fungible token ya. Saya akan menjelaskan definisinya lagi. Tapi sambil jalan saya akan menjelaskan pada Anda pemahamannya ya. Pemahaman apa itu NFT dan implikasinya atau dampaknya mungkin ya. Saya akan juga menyebutkan beberapa istilah. Jadi sebelum saya mulai mungkin saya akan jelasin dulu ya. Jadi ada NFT dipopulerkan oleh sebuah marketplace, walaupun mungkin belum nggak layak dibilang marketplace, alasannya nanti akan saya jelaskan di belakang. Ya, sebuah marketplace NFT yaitu namanya OpenSea ya. Ada banyak marketplace NFT, itu banyak sekali, tapi yang populer di Indonesia terutama itu adalah OpenSea ya. Nah, jadi ada sebuah NFT di OpenSea yang namanya Bored Ape Yacht Club. Biar mudah BAYC. Jadi BAYC ini adalah ada ribuan, nggak salah angkanya 10.000 gambar simpanse yang dijual dan harganya gila-gilaan ya, 350.000 US dan segitu-segitulah, average-nya 350.000 US ya. Kalau dirupiahkan ya silahkan Anda rupiahkan sendiri, intinya mahal lah ya. Nah, jadi yang beli itu bisa gabung ke komunitas khusus lah ya, intinya seperti itu, dan itu dijual sampai sekarang masih ada. Nah, karena itu NFT jadi populer dan kemudian populer di Indonesia, dipopulerkan oleh kemarin kalau Anda ingat ada kasusnya namanya Gozali Everyday. Sama Gozali juga jual foto selfie-nya setiap hari di OpenSea yang kemudian dibeli sampai 40 juta dan lain-lain. Tidak lama kemudian Pak Ridwan Kamil itu ngejual lukisan beliau di OpenSea juga dengan sebagai NFT. Jadi lukisan fisik dan versi kopi yang digitalnya kalau nggak salah ya, dijual sebagai NFT dan laku sebanyak 1 Ethereum atau 1 ETH ya, yang kalau nggak salah nilai itu sekitar 40 jutaan saat itu, 46 juta kalau nggak salah ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena Twitter membuka koneksi ke NFT sekarang. Jadi NFT akan segera mainstream katanya ya. Yang semua detailnya bisa Anda baca di kepo.blog/94. Link itu link ke episode kali ini. Jadi semua yang saya sebutkan di sini ya, beritanya Pak Ridwan Kamil, beritanya Gozali Everyday, apa itu OpenSea, ya Bored Ape Yacht Club, ya itu semua akan ada di kepo.blog/94. Jadi supaya kita satu halaman yang sama. Jika Anda belum paham banget itu apa, silahkan ke situ dulu. Saya sarankan ini di post dulu, Anda ke situ dulu. Jadi kita bisa ngobrolnya tuh enak gitu loh. Tapi dari awal saya sih yakin Anda sudah paham. Kenapa? Karena kalau nggak Anda nggak akan ngeklik ini ya. Anda nggak akan download ini, Anda nggak akan dengerin suara saya. Dan mungkin Anda sudah berhenti dari tadi kalau Anda nggak ngerti ya. Mungkin Anda sama seperti saya juga penasaran gitu loh. Kenapa orang beli NFT? Ya, oke, Pak Ridwan Kamil jual ya. Tapi kenapa orang mau beli gitu loh? Ya, Pak Ridwan Kamil oke lah ada lukisan fisiknya. Ya, kenapa orang mau beli gambar simpanse? Ya, kenapa rapper Eminem itu bayar 65 miliar rupiah untuk gambar simpanse? Kenapa? Ya, ada yang bilang, oh mas itu kan karena karya seni mas.
Warisnya itu nggak ternilai, subjektif. Iya, ya. Lagi kalau kita bahas seniman, kita jadi nggak bahas NFT dari sisi pembeli, kita tetap lagi bahas dari sisi produsen atau supplier, ya. Ya, seniman itu kan produsennya untuk NFT, orang-orang yang menggunakan NFT sebagai media untuk menghasilkan uang lah gitu ya. Nah, di episode ini saya nggak mau bahas itu. Saya nggak mau bahas untuk apa NFT digunakan. Enggak, saya nggak mau bahas itu. Ya, walaupun pasti akan terbahas di belakang ya. Tapi yang pengen saya lebih bahas itu adalah kenapa ada yang mau beli gitu loh. Ya kenapa gambar Gozali selfie ada yang mau beli? Ya si Gozali selfie jelas nggak salah ya gitu ya. Ya dia mau selfie itu urusan dia mau jual di OpenSea itu urusan dia. Pertanyaannya kenapa ada yang beli? Saya nggak akan mau beli foto selfie-nya orang lain terus dijadikan profil picture lagi di Instagram sama di Twitter gitu kalau nggak salah. Ada yang bikin seperti itu ya. Why? Kan gitu ya. Nah itu yang mau saya bahas di episode kali ini. Dan buat saya ini pertanyaan yang penting dan pertanyaan mungkin yang jarang orang bahas. Kalau kita ngomong NFT orang bahas, oh ini NFT adalah the future, masa depan ya. Aplikasinya bisa untuk ini. Iya, tapi belum terjadi kan gitu loh ya. Jadi kita bahas pertanyaan fundamental dulu, market ya. Karena banyak sekali teknologi itu ditentukan oleh market. Apakah dia akan diadopsi atau tidak itu market yang menentukan. Ya, jadi bukan teknologinya canggih-canggih amat, enggak. Anda mungkin ingat dulu ada HD VCD dengan high definition dan ada DVD. Mungkin zaman-zaman milenial seperti saya, yang milenial uzur ke bawah gitu ya. Itu mungkin ingat DVD dan HD VCD. Jadi dulu ada VCD, kemudian format di atasnya itu ada dua saat itu. HD VCD ya, HD VCD sama DVD. Akhirnya yang menang DVD. Nah, mungkin yang ngikutin sejarahnya tahu ya. Makanya saya dulu pernah tekankan di Kepo episode 78 ya, yaitu pentingnya belajar sejarah dalam bisnis. Ya. Nah, ini mirip. Kenapa kita belajar sejarah? Karena supaya tahu harus mengambil tindakan apa ke depan gitu loh. Ya. Karena sejarah memberikan kita tuh refleksi atau cerminan ke depan akan seperti apa, karena sejarah cenderung berulang dan yang tidak memahami pelajaran akan tidak mengambil persiapan atau nggak mengambil ilmu dari kejadian-kejadian yang lalu. Jadi kita berusaha mengambil ilmu dari sini gitulah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi balik lagi ke NFT. Ya, jadi kita akan belajar fundamentalnya bahwa kalau kita belajar tadi HD, VCD sama DVD yang menentukan market. Ya, bukan mana canggihan mana, enggak. Akhirnya format DVD yang dipilih itu karena market yang menentukan. Sama kayak NFT. Apakah NFT nanti akan mainstream atau enggak, akan diterima sama masyarakat atau enggak, itu sebenarnya market yang menentukan gitu loh. Ya. Bisakah pemerintah memaksa menggunakan teknologi NFT atau blockchain misalnya? Ya mungkin bisa, tapi kejadian di Venezuela yang sudah resmi menggunakan blockchain ya akhirnya mereka repot sendiri gitu. Kenapa? Karena marketnya enggak di situ. Ya. Lagi jadi ujung-ujungnya market yang menentukan. Oke. Nah, jadi kalau kita nanya kenapa orang beli NFT, mungkin pertanyaannya kita bisa mundurin selangkah ke belakang. Apa sih manfaatnya? Ya setelah orang beli kan orang pengen mendapatkan manfaatnya kan gitu ya. Nah kalau kita mundur ke belakang, apa sih manfaat NFT? Karena ya kalau kita lihat sekilas, kalau besok nih NFT musnah dari muka bumi ya bumi akan baik-baik saja, dunia akan baik-baik saja ya. Anda akan melakukan aktivitas Anda sehari-hari seperti saya mungkin melakukan aktivitas saya sehari-hari kalau umur kita panjang gitu kan ya, amin ya kan. Masih bisa hidup besok, ya kita akan baik-baik saja kalau NFT nggak ada besok gitu loh ya kan. Jadi apa manfaatnya? Nah, jadi agar bisa kita menjelaskan apa manfaatnya dan kenapa orang beli NFT, maka saya akan menjelaskan sedikit agar kita satu halaman ya. Jadi NFT itu pada dasarnya sebenarnya resip kwitansi atau tanda terima, ya tanda terima dari sesuatu. Itu bahasa manusianya mungkin ya. Ya, tentu saja ini versi oversimplifikasi dari itu, tapi ya kita pegang itulah sementara untuk agar saya bisa mudah menjelaskan dan kita di halaman yang sama ya. Contoh, saya punya buku Psychology of Money. Ya, saya punya buku Psychology of Money. Loh, Mas itu kan buku yang umum, apa spesialnya? Bener, buku itu dicetak jutaan eksemplar dan laku jutaan eksemplar. Ya, dan itu bisa Anda dapatkan dengan mudah di Gramedia. Di mana-mana. Sama seperti NFT yang bisa Anda save, klik kanan save, selesai. Ya, orang beli gambar 65 miliar formatnya JPEG atau JPG, ya. Anda save,
Ya sudah, Anda juga punya gambar 65 miliar itu. Jadi sama kayak buku Psychology of Money tadi. Anda ke Gramedia, Anda bisa beli bukunya. Ya, Psychology of Money. Nah, tapi walaupun ada jutaan kopi di dunia ini, tidak ada buku Psychology of Money yang sama persis seperti yang saya punya. Nah, kira-kira seperti itu analoginya mungkin. Ya, bahwa di buku Psychology of Money saya itu ada tulisan tangan saya, mungkin ada bekas stabilo saya, dan tanda terima buku itu tanggalnya beda dengan buku Anda gitu ya. Mungkin di tanda terima saya udah ada tanda tangan saya mungkin ya, kalau itu ada nilainya gitu kan ya. Terus ada lipatan kertas yang cuma saya yang punya gitu kan ya. Intinya unik, buku ini unik punya saya gitu loh. Ya. Karena jarang sekali mungkin orang beli buku itu di tanggal dan waktu yang sama dengan saya gitu loh. Mungkin ya, saya nggak tahu. Artinya buku itu cuma satu-satunya di dunia ini, walaupun buku Psychology of Money itu banyak. Ya, mungkin kita sendiri paham ya. Kopiannya banyak, ada jutaan kopi. Anda tinggal datang ke Gramedia, beli, selesai. Tapi buku Anda bukan buku saya, kan gitu. Nah, berdasarkan itu, buku ini saya jual. Bahwa ini adalah buku Psychology of Money saya. Ada kelebihan-kelebihan saya di sini, ya. Apapun itu, gitu ya. Terus saya jual dengan harga berbeda. Kalau Anda mungkin dapetin di Gramedia, buku Psychology of Money, misalnya kita bilang 75.000 harganya. Saya jual dengan 750.000, karena itu punya saya, unik. Nggak ada buku Psychology of Money lain yang sama seperti punya saya, karena yang ini udah saya baca gitu, yang lain belum gitu kan ya. Walaupun sama aja isinya gitu kan. Nah, jadi itulah prinsipnya NFT. Jadi tanda terimanya ada sebuah kode terlalu general. Saya akan menggunakan kata serial number lah mungkin ya. Ada serial number spesifik yang hanya ada di buku ini. Ya. Nah, lucunya itu yang unik adalah tanda terimanya. Sedangkan produknya itu boleh dianggap nggak ada, karena bisa diduplikasi dan nanti lebih parah akan saya bahas di belakang. Ya, jadi produknya itu sendiri bisa diduplikasi, tapi tanda terimanya enggak. Itulah NFT secara garis besar. Ya, nah ada yang menarik. Saya petik kalimatnya David Gerard.co.uk. Beliau nulis artikel tanggal 11 Maret tahun 2021. Judulnya NFTs, Crypto Grifters Try to Scam Artists Again. Tapi ada satu paragraf di situ. NFTs, saya terjemahkan langsung aja dalam bahasa Indonesia ya. Jadi setelah tadi saya jelaskan ya, NFT itu apa, bagaimana cara kerjanya secara singkat, ya, bahwa dia adalah tanda terima, dia adalah kwitansi, dia adalah pengidentifikasi bahwa itu buku punya saya gitu loh. Jadi dia bukan buku itu, tapi dia adalah identifikasi bahwa itu buku itu punya saya. Dan saya umumkan ke dunia dan semua orang dunia tahu buku itu punya saya gitu loh. Nah, jadi David Gerard ini mengatakan yang lebih parah lagi ya, bahwa NFT itu semata-mata hanya dibuat agar uang kripto itu bisa digunakan. Ya. Jadi supaya mencontohkan konsep cryptocurrency itu bagaimana uang kripto ya. Nah, jadi NFT ini kan berbasis blockchain ya. Blockchain ini kemudian dia digunakan untuk menghasilkan cryptocurrency atau mata uang kripto, Bitcoin dan lain-lain. Nah, tapi yang umum digunakan untuk NFT adalah Ethereum namanya. Ya, dan itu yang jadi basis transaksi di OpenSea marketplace tadi. Ya, sementara kita bilang marketplace walaupun bukan. Ya. Nah, jadi NFT digunakan menurut David Gerard ini, NFT dibuat untuk supaya yang punya mata uang kripto bisa digunakan, bisa menggunakan uangnya. Ya kan? Saya dari tadi ketawa mulu karena emang buat saya ini konyol semua gitu loh. Ini bercandaan semua buat saya. Ini semua diada-adakan gitu loh. Ini kita udah di akhir zaman, makanya mungkin seperti ini ya, banyak fitnah ya. Nah, itu lanjutin dulu ya. Ya, jadi kan supaya orang nggak beli cryptocurrency, atau supaya orang nggak beli mata uang kripto, supaya orang nggak beli Ethereum sama blockchain itu hanya untuk beli Ethereum atau hanya beli blockchain, enggak. Supaya Ethereum bisa digunakan untuk beli sesuatu lah gitu loh. Ya, sesuatu itu adalah NFT tadi. Sebenarnya NFT itu tidak hanya melulu gambar karya seni, enggak. Ya, tapi yang populer memang NFT digunakan untuk artwork lah ya, gambar karya seni. NFT bisa digunakan untuk banyak hal. Pengaplikasiannya bisa banyak hal, ya. Bisa untuk di dalam NFT ada namanya smart contract. Ini kalau dibahas dalam banget, tapi intinya ya dia bisa digunakan untuk pengaplikasinya ke software lah, ke mana-mana bisa. Tapi biar mudah kita akan fokus ke gambar dulu. Nah, jadi kenapa orang beli NFT sekarang
saya membahas kejadian yang sudah lewat di mana NFT itu adalah berupa gambar ya. Jadi kita nggak bahas ke depan, kita bahas ke belakang untuk menganalisa pasar nih ya. Jadi NFT menurut David Gerard itu dibuat untuk supaya orang yang sudah punya cryptocurrency itu punya kerjaan lah, bisa menggunakan cryptocurrency-nya. Jadi dia nggak cuma beli Ethereum untuk beli Ethereum, enggak. Dia beli Ethereum untuk beli gambar simpanse, dia untuk beli gambar karya seni, dia untuk beli apalah gitu ya. Ya. Nah, jadi saat misalnya gambar itu rame kayak Bored Ape BAYC tadi ya, Bored Ape Yacht Club itu rame, nilai Ethereum juga naik gitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang sudah di sebelumnya invest atau menanamkan uangnya ke Ethereum, tanda petik investasinya jadi naik gitu loh. Jadi akal-akalan lah, dia akal-akalin, jadi angkat lah. Oh iya ini NFT ada laku 69 juta dolar, ini NFT ini laku segini, NFT ini laku segitu gitu loh ya. Diangkat-angkat lah itu semua supaya kemudian mata uang kripto itu naik sendiri. Nah, itu yang dikatakan sama David Gerard dan ini cukup menarik buat saya. Di lapangan kita lihat apa? Di lapangan tentu saja yang penggiat NFT, oh enggak, NFT bisa untuk banyak hal. NFT bisa untuk nanti surat tanah pakai NFT. Biji kopi pakai NFT. Pakai blockchain, maaf ya, dikembangkan dengan blockchain, nanti ketahuan tuh sumbernya dari mana. Ya. Terus NFT bisa di embed ke manufacture, nanti jam Rolex bisa pakai NFT. Jadi kelihatan bahwa ini bener original Rolex, bisa diurut yang punya dulu siapa, terus dibeli siapa, harganya berapa, dibeli si anu harganya berapa, dibeli si anu, itu semua otentik, semua kerekam. Iya, teorinya begitu. Iya bener. Tapi apa yang dikatakan oleh penggiat NFT kalau kita perhatikan di lapangan, kebanyakan, saya mengeneralisir tentu saja di sini, tapi kebanyakan kalau kita perhatikan di Google, di YouTube, di mana-mana, ya. Apa yang dikatakan oleh penggiat NFT kebanyakan dengan apa yang mereka lakukan, kebanyakan itu dua hal berbeda. Nah, ini menarik. Jadi apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan itu beda. Ya. Ya kan? Jadi mereka bilang, "Wah, ini bisa untuk ini." Tapi yang mereka lakukan nggak seperti itu. Ini bisa untuk surat tanah, iya mana gitu loh. Ini bisa untuk Rolex, iya mana? Ya, belum terjadi gitu loh. Yang bilang mereka membela diri dengan mengatakan, "Oh, ini kan masih baru." Lah, tadi blockchain itu sendiri sudah lebih dari 11 tahun, 12 tahun usianya, ya. Dan NFT itu sudah lama, itu bukan teknologi yang baru-baru amat lah ya, sudah tahunan gitu loh ya. Tapi kita belum melihat itu, yang kita lihat hype-nya itu cuman ya ini dijual dengan NFT sekian, jual dengan NFT sekian, ya. Nah karena itu kita analisa aja ke belakang, kita analisa trennya, ya. Yang saya nggak yakin trennya juga akan cepat berubah gitu loh. Lagi perkembangan teknologi blockchain dan NFT akan sangat cepat, saya nggak akan menyangkal itu. Tapi yang menurut saya nggak banyak berubah adalah perilaku manusia terhadap komponen-komponen blockchain ini, terutama NFT. Itu nggak banyak berubah, karena manusia nggak bisa mengubah habit secepat itu. Ya, teknologi bisa nggak berubah cepat? Bisa, tapi pengadopsian teknologi itu nggak mudah. Ya, contoh Twitter udah berapa tahun coba? Ya, saya nggak pernah ngerasa Twitter itu produk mainstream atau yang umum digunakan sama masyarakat. Enggak, masih banyak orang yang nggak punya Twitter gitu loh. Ya, Twitter sampai detik saya rekam ini itu masih menarik bagi hanya segelintir orang. Ya bagi saya itu menarik. Saya masih mencari banyak berita di Twitter, terhubung di Twitter, nge-DM orang sana sini di Twitter, kolaborasi awalnya di Twitter terjadinya masih banyak. Tapi saya nggak ngerasa itu produk yang mainstream. Apalagi sekarang ya, setelah ada Instagram, setelah ada TikTok dan lain-lain. Dulu sempat sangat populer. Dulu dibanding Facebook orang pada ke Twitter, iya. Tapi setelah Instagram meledak ya, dan kemudian TikTok meledak ya, orang udah melupakan Twitter. Akun-akun besar Twitter dulu udah pada kabur semua kan, karena Twitter udah dianggap nggak jalan, padahal ya nggak juga ya. Lagi tapi Twitter tidak pernah mainstream, dia hanya menarik bagi segelintir orang ya. Nah jadi itu yang saya maksud, adopsi teknologi itu nggak secepat itu ya. Teknologi berkembang cepat, tapi adopsi teknologi yang nggak cepat itu ya. Sampai saya ngomong ini masih banyak orang yang beli iPhone 6 yang baru atau yang rekondisi ya, dianggap baru lah, artinya dia datang ke toko HP beneran, bukan beli second gitu ya, tapi dia belinya tuh iPhone 6. And it's okay, dia pakai itu gitu loh ya. Nah, itu alasan juga kenapa Apple masih bikin iPhone SE yang bentuknya kayak iPhone 8. Ya artinya enggak semua orang mau dan mampu beli yang terbaru. Ya nggak semua orang bisa mengadopsi itu, dan nggak semua orang butuh. Saya juga nggak butuh iPhone 13 Pro buat apa? Saya nggak fotoan. Ya. Dan buat saya iPhone
yang saya gunakan sekarang yang sudah usianya mungkin 5 tahun ini ya, masih bisa digunakan ya sudah gitu loh. Ya, nah itu, jadi urgensi untuk mengadopsi itu tidak ada. Nah, ya lagi saya nggak menyangkal perkembangan teknologinya, tapi saya ragu perubahan pasar akan secepat itu. Nah, setelah semua intro tadi, itu cuma intro 20 menit saya rekam ini, itu intronya. Mari kita bahas kenapa orang beli NFT. Tapi saya penting ya, saya harus menjabarkan intro tadi. Karena yang saya jelaskan dari sini itu akan relevan ke intro tadi, yang 20 menit tadi. Ya, mudah-mudahan waktu Anda nggak sia-sia dengerin ini. Amin. Ya. Dari tren yang saya analisa, semenjak NFT heboh, ya sampai kemudian muncul Gozali, Pak Ridwan Kamil, dan lain-lain. Sampai teman-teman saya nanya saya, teman-teman deket saya, nanya saya, Mas kok nggak ada opini tentang NFT sampai sekarang? Karena saya perhatikan. Ya, kok nggak ada podcast tentang NFT? Karena saya memperhatikan. Lagi saya nggak mau sembarangan terjun ngobrol, enggak. Saya menganalisa, saya memperhatikan, saya ngumpulin data, saya baca berita. Ya, buat saya nggak masalah. Ini agak telat, tapi menarik diskusinya kan gitu ya. Nah, ada 2 alasan besar kenapa orang beli NFT sejauh ini. Yang pertama memang spekulan, yang kedua adalah status sosial. Saya ulangi, yang pertama spekulasi, yang kedua adalah status sosial. Ya, udah itu aja. Oke, nah saya akan jelasin. Spekulan apa ya? Ya spekulasi, nanamin duit di NFT, berharap yang dia beli itu akan naik harganya 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang kalau masih hidup. Ya, dan kalau NFT masih ada. Nah, intinya investasi. Loh, kok dibilang spekulasi, kok nggak investasi? Ya karena namanya investasi itu yang ditanam itu jelas ya, definisi saya akan investasi ya itu yang ditanam jelas, returnnya ada istilahnya dalam dunia investasi ada namanya underlying, ya kita duit itu tuh diinvestasikan atas dasar apa gitu loh. Ya. NFT underlyingnya apa? Nah, boleh dibilang nggak ada. Lo kan gambar itu kan underlyingnya Mas, bukan. Ya nanti saya jelaskan di belakang kenapa saya bilang bukan. Ya intinya spekulan, banyak orang mau cepat kaya, oportunis, banyak seperti itu. Ya. Dan kalau kita ingat kemarin waktu Gozali heboh, tiba-tiba banyak orang Indonesia tuh jual baju di OpenSea. Udah kayak marketplace dibikin, marketplace kayak Tokopedia gitu ya. Ya karena ini mental spekulan, ya ditambah dengan ketidaktahuan. Ya belum paham platformnya apa, udah jualan di situ. Ya. Jadi jualan baju beneran gitu NFT gitu kan ya. Di OpenSea gitu loh, ya. Nah, jadi yang dikejar apa? Yang dikejar adalah adrenalinnya itu loh. Ya, yang dikejar adalah lonjakan adrenalin. Oh, ini seru nih. Jadi kayak judi lah mungkin ya. Seru nih. Adrenalin rush gitu loh. Ya. Jadi hasilnya sendiri nomor 2. Ya, tapi yang dikejar adalah rushnya itu. Nah, kalau sebagian besar atau orang-orang yang dengan niat beli NFT di OpenSea dengan niat agar harganya nanti mengambil profit, harganya naik di masa depan. Ya. Ini secara akad sudah kurang tepat, secara akad di agama Islam ini kurang tepat. Tapi gini, secara logik aja. Ya. Kalaulah niat orang beli produk di OpenSea itu untuk supaya 3 tahun lagi nilainya naik, maka OpenSea itu sendiri bukan marketplace tapi kasino. Saya ulangi. Ya, kalau banyak orang transaksi di OpenSea, oh kenapa beli di OpenSea? Nanti 3 tahun lagi naik nih harganya. Kalau kita niatnya seperti itu ya, itu sendiri sudah membuat OpenSea itu bukan marketplace jadi kasino. Makanya saya bilang di awal, nggak tepat mengatakan OpenSea adalah marketplace, enggak. Ya, dia lebih tepatnya kasino. Yang dipertaruhkan ya itu. Ya, ini yang kita beli ini benar nggak nih harganya naik tahun depan? Gambling kan? Jadi bukan yang dibeli bukan kebermanfaatan atau hasil dari produk itu, enggak. Yang tujuan kita nanam duit itu adalah untuk ya tadi ya spekulasi. Ya. Maka kita dengar lagi lah nasihat Umar bin Khattab ya. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang tidak mengerti din, tidak mengerti ilmunya muamalah, nggak mengerti cara berdagang secara syariat ya. Jadi nggak boleh dulu orang berjualan di pasar kalau nggak ngerti ya, akad-akad jual beli itu seperti apa. Dan berdasarkan yang sudah terjadi, itu akad-akadnya udah jelas ngaco gitu loh. Ya, tidak ada keraguan di situ.
Nah, itu yang pertama ya, spekulasi. Loh ini nanti dengerin banyak gak terima, wah aku bukan spekulan mas. ya, mungkin masuk yang kedua, status sosial ya. Nah, yang lucunya gini, orang-orang yang merekomendasikan atau bukan merekomendasikan bahasanya, ya saya lihat orang-orang di luar lah ya, yang oh aku beli ini, aku beli ini, aku beli ini, oh ini ada yang baru, NFT baru, token baru, yang posting-posting begitu, itu beberapa orang di bio atau di profil Twitternya itu menuliskan ini bukan rekomendasi investasi. This is not a financial advice. This is not investment recommendation atau sesuatu seperti itu. Jadi supaya mereka aman kan kalau misalnya beli NFT terus boncos gitu kan ya, atau terus rugi, mereka gak kena karena udah ada disclaimer itu di depan. Jadi itu makanya saya bilang spekulan. Yang masih bilang investasi ya monggo lah berhadapan sama orang-orang seperti itu gitu ya, silakan. Nah kita masuk yang kedua, yaitu status sosial ya. Jadi inilah yang membuat Gozali kemarin dibeli. Jadi waktu Gozali itu kemarin heboh, beberapa selebgram, youtuber dengan follower gede, Twitter pemilik akun Twitter yang gede-gede, intinya public figure lah, itu pada beli gambar si Gozali, dan kemudian beberapa orang menjadikannya sebagai profile picture gitu loh di akun sosial medianya. Ya. Why? Kan gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi status sosial, karena sifat dasar blockchain itu kan semua transaksi tercatat. Jadi profile picture selfie-nya si Gozali nomor 728 misalnya, yang beli si Joko misalnya, maaf ya namanya Joko, ini cuma untuk contoh doang ya. Tidak ada unsur kesengajaan. Maka akan kelihatan si Joko tuh bayarnya berapa, misalnya 40 juta. Ya. Terus ditempel lah gambar 40 juta itu sebagai profile picture. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini, ya sama aja kayak nanya kenapa orang beli Rolex. Ya, kok nggak beli G-Shock? G-Shock sejutaan, dibanting juga ya sudah lah kan gitu, kuat, emang didesain untuk itu. Ya, saya pernah pakai G-Shock untuk dipakai panahan di hutan, jatuh sana sini, kena lumpur, kena gebentur pohon, ya kena macam-macam ya. Sampai sekarang tuh jam masih ada. Ya, istri saya punya G-Shock dari zaman beliau SMA, ya berapa puluh tahun gitu kan ya, masih nyala, masih hidup, dan dipakai sama anak saya sekarang. Ya kan, jadi soal ketahanan, soal fungsional ya G-Shock bisa. Tapi kenapa orang beli Rolex? Ya lagi status sosial. Terlihat mampu, terlihat bisa membeli itu. Masalahnya di dunia online, kita nggak bisa terus-terusan foto Rolex toh. Maksudnya iya isi Instagram story kita Rolex semua, atau isi feed kita di Instagram Rolex semua, atau isi TikTok kita Rolex semua, nggak masuk akal. Nah, Rolex itu digantikan oleh profile picture. Orang tahu, wah ini profile picture si Anu nih harganya 40 juta nih. Nah, kenapa? Karena tadi semua sifat dasarnya blockchain adalah mencatat semua transaksi yang nggak bisa diganti. Ya, itu sifat dasarnya blockchain. Jadi kelihatan di OpenSea itu siapa yang beli, siapa aja yang beli. Jadi kalau misalnya saya jual lagi itu ke Anda, kelihatan transaksinya Fikri ngejual ke Joko, Joko ngejual ke Amir, Amir ngejual ke Budi gitu kan ya. Harganya semua kelihatan. Jadi tahu ini sumbernya dari mana, siapa yang pertama kali beli, semuanya ada. Ya, jadi siapa aja bisa ngeliat harganya, itu intinya. Jadi kalau saya pasang profile picture saya, itu tahu orang harganya. Makanya Eminem, rapper tadi itu langsung masang gambar simpanse yang dia beli 69 miliar tadi itu. Ya orang tahu kan, itu kayak bling-bling lah. Rapper kan banyak pakai bling-bling gitu lah. Apa sih? Perhiasan laki-laki gitu, bling-bling rantai kapal di leher dengan permata. Nah, maksudnya isi sosial medianya itu semua nggak bisa. Jadi pengganti bling-bling itu adalah profile picture ini. Ya. Nah, itulah alasan kenapa ini bawah sadar mungkin ya. Itulah alasan kenapa banyak orang ya gitu NFT gitu Gozali heboh, orang pada beli, public figure pada beli. Dibilang nanti untuk mendukung konsistensinya Gozali. Enggak, dia beli itu bukan buat Gozali, dia beli itu buat dia sendiri. Dia mampu beli itu. Dia pasang foto Gozali di profile picture-nya. Orang tahu. Beritanya di mana-mana. Status sosialnya naik kan gitu. Wah, aku pakai profil Gozali nih, aku bisa, dia kelihatan sebagai orang yang punya duit dan mendukung si Gozali gitu kan ya.
Ya, tapi intinya itu kan buat sosial dia gitu loh. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka justru gambar NFT itu, profile picture NFT itu bisa mendorong status sosial lebih tinggi daripada Rolex. Ya, makanya mungkin beberapa harganya lebih mahal daripada Rolex ya, atau jam-jam mahal lain atau benda-benda mahal lain. Karena kalau kita nggak ketemu ya, pandemi kita bikin orang susah ketemuan, maka status sosial itu ditunjukkan oleh profile picture gitu loh. Ya, makanya kalau di US kita lihat di akun-akun Twitternya US yang pakai itu venture capital, orang-orang anak-anak startup, ya kelihatan gitu, selebriti gitu kan, ya kelihatan, wah ini aku punya bling-bling nih, profile picture 50 juta kan gitu ya. Ya. Jadi status sosial, jadi sama kayak orang yang beli lukisan Pak Ridwan Kamil, ya ketahuan langsung siapa orangnya kan. Oh pengusaha dari ini ya, itu beli Crazy Rich Bangka, itu beli lukisan Ridwan Kamil gitu loh. Langsung kelihatan, kenapa? Tercatat gitu. Ya status sosial lah bagi si Crazy Rich Bangka ini. Ya. Sampai saya rekam ini Eminem masih pakai profile picture itu ya, dan berita Crazy Rich Bangka ini masih ada di mana-mana. Ya. Jadi yang pertama spekulan, yang kedua adalah status sosial. Nah, kembali lagi ke sifat dasar pasar itu sendiri. Pada dasarnya pasar adalah emosional. Ya, nggak masuk akal. Jadi kalau kita coba mereasoning atau mencari why-nya itu pusing ngapain gitu. Nah, manusia itu makhluk yang emosional. Manusia yang beramai-ramai itu manusia yang paling emosional kan gitu ya. Makin ramai manusianya makin emosional dia kan gitu. Artinya saya kalau follower saya cuma 100, secara emosi saya mungkin lebih stabil daripada orang yang followernya 100.000 gitu. Kenapa? Ya toh saya posting ke follower saya tuh yang nanggepinnya juga mungkin keluarga saya kenal semua, sedangkan yang 100.000 mungkin yang dia kenal cuma 1-2% gitu loh ya. Jadi kebutuhan kita untuk terlihat ya, kebutuhan kita untuk manja status sosial itu difasilitasi dengan ini, dengan NFT ya. Nah, kita lihat apakah benar-benar pasar menginginkan NFT ini saat Twitter mengadopsi NFT profile picture. Jadi Anda bisa lihat gambarnya, saya ada posting di kepo.blog/94 itu alamat untuk episode ini. Silakan Anda lihat, mungkin Anda mengalami sendiri saat Anda login Twitter sekarang, itu diminta ada penawaran untuk mengkonekkan NFT Anda atau achievement Anda, dia bilangnya, ya, itu dengan foto profil Twitter Anda. Ya kalau Anda mau pakai silakan, ya kan. Jadi Twitter bilangnya NFT profile picture. Ya, jadi show off your prized possession. Tunjukkan, pamerkan ya kepemilikan Anda yang berharga. Dia udah nyuruh pamer ya. Pamer itu kan kerjaan orang yang mau status sosial gitu loh. Nah, jadi buat saya sampai saya rekam ini, NFT adalah solusi yang sedang menunggu masalahnya apa. Jadi masalahnya belum ada. Jadi dia solusi yang menunggu masalah gitu loh. Dia masalahnya dibikin-bikin lah akhirnya supaya ada, ini kan ada solusinya, akhirnya dibikin masalahnya gitu kan ya. Jadi supaya kelihatan keren gitu kan ya. Ini jika kita beli NFT jatuh kemana? Ya, apakah jatuh ke spekulan atau status sosial? Ya, karena saya belum melihat benar-benar manfaat yang benar-benar manfaat dari NFT sampai saya rekam ini. Lagi orang bilang, oh it's the future. Mudarat yang ditimbulkan NFT sudah terjadi. Future-nya belum datang, angan-angan panjang jadinya. Ya, penipuan sudah banyak terjadi di ranah NFT. Ya, hal-hal yang mudarat lain, scam, itu sudah beritanya hampir tiap hari. Hack, pencurian, beritanya hampir tiap hari. Ya, orang tukar duitnya ke beli NFT harganya turun jadi rugi banyak, beritanya udah tiap hari. Jadi mudaratnya sudah dialami oleh jutaan orang, tapi future-nya akan datang gitu. Ya. Jadi apa ya kita mau tetap ya menunggu atau berangan-angan menunggu future itu sambil nunggu melihat korban terus berjatuhan. Ya. Kalaupun lah ada yang bilang, oh Nike udah bisa bikin sepatu Nike yang terkoneksi ke NFT. Jadi kalau kita beli NFT-nya, kita dapat gambar sepatunya atau kita dapat aset. Aset itu artinya bisa dipakai ke game kemana-mana ya. Dapat aset digital dari sepatu Nike itu dengan bentuk yang sama dengan sepatu Nike fisiknya. Ya lagi ujung-ujungnya apa? Status sosial kan. Ya, jadi kalaupun manufacturer keluar dengan NFT, ujung-ujungnya status sosial, scarcity, keterbatasan dan lain-lain. Karena NFT pada dasarnya
dibuat untuk bisa dia dianggap bisa membuat, lagi saya bilangnya dianggap bisa membuat produk yang atau sesuatu yang berkelimpahan menjadi seolah-olah scarce, seolah-olah langka gitu loh ya. Ya lagi kayak gambar JPG itu kan tinggal diklik kanan save. Tapi yang saya save itu bukan yang orang yang bayar 65M save. Saya nggak tahu bedanya apa gitu loh ya kan. Ya saya juga pemilik gambar itu kan, gitu. Apa yang bedakan itu sama dia nggak ada. Karena yang unik itu bukan gambarnya, tapi pencatatan tadi, kwitansinya tadi itu yang unik. Ya, serial numbernya yang unik. Orang bayar serial numbernya bukan gambarnya. Ya, lagi saya balikin lagi, kebanyakan penggiat NFT, ya itu akan mengatakan sesuatu yang ternyata saat di lapangan mereka nggak melakukan itu. Jadi apa yang mereka katakan di luar, di Twitter, terutama penggiat-penggiat NFT di Amerika, ya di Eropa atau di Barat gitu ya, dengan yang mereka lakukan, ya di Indonesia udah mulai datang juga orang-orang seperti ini. Itu nggak sama. Mereka mengatakan, oh it's the future, aku invest ke future. Tapi yang mereka lakukan nggak, mereka berspekulasi, beli ini jual ya. Terus status sosial dibeli terus dipasang. Ya lagi balik kedua tadi lagi gitu loh. Belum ketemu future-nya. Ya. Terus soal surat tanah. Ini lagi nih panjang nih ceritanya. Ya. Nah, lagi saya bilang tadi awal NFT itu berbasis blockchain. Ya. Jadi blockchain itu untuk mencatat transaksi dan segala macam, untuk kita bisa mengakses cryptocurrency atau mata uang kripto tadi itu ada namanya kunci privat. Jika kunci privat ini hilang, ya sudah hilang. Kenapa? Karena sifatnya blockchain itu istilahnya decentralized, tidak ada yang benar-benar ngatur. Jadi every man for himself ya. Setiap orang untuk diri sendiri. Jadi jaga diri masing-masing. Makanya ada berita, ada orang kehilangan private key blockchainnya, itu dicari sampai ke tempat sampah kemana-mana karena dia lupa nyimpannya di mana. Ya nyimpannya itu di hard disknya dia, tapi hard disknya dia buang karena saat itu blockchain gak ada harganya. Nah itu nggak bisa balik lagi. Ya itu sifat dasar blockchain seperti itu, untuk mengubah yang sudah tercatat nggak bisa kita lakukan. Ya. Bayangkan Anda kehilangan kartu ATM Anda sekarang, itu Anda masih bisa datang ke nauzubillah ya, mudah-mudahan jangan. Anda datang ke bank dengan mudah, ATM-nya balik. Malah beberapa bank itu nggak perlu ke customer service atau ke teller, nggak perlu. Udah ada mesin ATM untuk kartu ATM. Mesin ATM kartu ATM yang jadi cerita di internet ya, bahwa wah ternyata iktp di Indonesia ada gunanya. Gunanya apa? Untuk supaya kita datang ke kartu mesin ATM tadi, kita tap iktp kita, keluar kartu ATM baru. Jadi mesin ATM untuk kartu ATM ya. ATMception. Oke. Nah, ya jadi bayangkan kalau nggak, karena bank itu ada regulatornya, ada bank yang mengurusin semua, yang dimusuhi sama orang-orang pemilik kripto. Wah, ini kripto ini kan nggak ada yang ngatur, decentralized platform, decentralized itu tidak tersentralisasi, artinya nggak ada yang ngatur. Ya giliran hilang ya udah every man for himself kan gitu ya. Sedangkan ya namanya manusia itu kan sifat dasarnya kan lupa dan lalai lah gitu ya. Jadi bisa hilang, bisa lupa, password lupa, apalagi tempat nyimpan private key hilang dan lain-lain ya. Jadi ya bagaimana kalau itu hilang ya, jadi surat tanah kita gimana nasibnya kan gitu. Ya kan. Oh bisa untuk pemilu, ya pemilu kan sifat dasarnya kan rahasia ya, sedangkan ya kan bisa ngelihat nanti siapa yang milih di blockchain kan gitu. Oh blockchain kan anonimus lah, orang yang bisa mencocok-cocokkan aktivitas blockchain akan ketemu, bisa ditriangulasi kan, bisa ketemuin titik-titiknya untuk wah ini kelacak nih identitasnya siapa gitu loh. Ya malah yang terjadi adalah orang malah pengen dilihat di blockchain ya, dia melihat aku nih beli ini nih, tercatat transaksinya sama semua satu dunia bisa ngelihat transaksi itu gitu loh. Ya. Dan lagi lah ujung-ujungnya sampai saat ini fatwanya MUI masih mengharamkan cryptocurrency yang menjadi nilai tukar utama untuk beli NFT. Ethereum adalah satu-satunya cara Anda bisa beli NFT di OpenSea gitu ya. Dan belum datang fatwa baru yang menggugurkan fatwa ini. Saat saya rekam ini belum datang. Nanti mungkin saat Anda dengar udah ada ya silahkan dicek lah fatwanya ya. Tapi memang kan muamalah kontemporer itu sangat dinamis ya. Jadi bisa ada fatwa baru yang membatalkan fatwa yang sebelumnya. Bisa. Tapi saat ini belum datang, saat saya rekam ini belum ada. Ya. Lagian ya tanpa pun fatwa ini, untuk apa kita beli sesuatu yang nggak jelas seperti itu? Jadi banyak orang berpikiran saat dia beli NFT, dia beli gambarnya. Enggak. Yang dia beli adalah tadi ya nomor seri, nomor kode, atau
token, bahasanya NFT token yang terasosiasi dengan gambar itu. Artinya apa? Seseorang, jadi token itu mengarah ke link yang berisi gambar statis itu, gambar apapun itulah, gambar si Gozali. Ya, nanti tiba-tiba orang yang punya akses ke server gambar itu mengubah gambarnya, maka yang Anda pikir Anda beli gambar itu, gambarnya berubah gitu loh. Jadi gambar simpanse tadi bisa berubah jadi gambar kuda Nil misalnya, ya kan? Ya, kalau kita punya akses ke server gambar itu tinggal diganti. Jadi linknya itu diganti. Nomor seri Anda misalnya 007, yang tadi ya gambar simpanse sekarang diganti jadi gambar kuda Nil. Anda heran loh kok begini gitu kan ya. Tapi bisa dilakukan karena memang NFT itu tidak membeli asetnya, yang dibeli itu cuman serial number yang terasosiasi ke situ. Ya mungkin bahasanya bukan serial number, token lah ya. Bahasa aslinya itu token gitu loh. Ya, tapi saya bilangnya serial number biar mungkin kita gampang dimengerti lah gitu. Ya. Dan banyak kalau saya ngobrol sama teman-teman penggiat blockchain ya, itu yang bilang, wah ini kan orang-orang yang pengkritik kripto, blockchain, dan blockchainnya sebagai teknologi sebenarnya sih nggak masalah ya. Dan itu buat saya masih banyak potensi dikembangkan walaupun kerusakannya juga banyak gitu kan ya. Tapi NFT-nya ini spesifik, yang banyak bilang, wah ini pengkritik si NFT ini karena ketinggalan kapal nih, nggak sempat beli BIC, nggak sempat ini, ketinggalan tren gitu loh. Balik lagi ke nasihat Umar bin Khattab tadi kan ya, radhiyallahu anhu ya. Kalau kita belum tahu hukumnya, jangan bertransaksi, jangan berniaga. Ya, dan sampai sekarang lagi sampai saya ngomong ini, hukumnya fatwanya itu masih haram gitu loh. Dan lagi, saya beli apa di NFT? Beli apa? Keperluannya untuk apa? Untuk pasang profil picture harga 60 juta ya buat apa gitu loh. Supaya dibilang keren, buat apa? Apa manfaatnya itu? Ya. Jadi ini yang episode ini tujuannya buat kita mungkin bisa berpikir bareng, berdiskusi bareng ya. Jadi itulah dari pengamatan saya, itulah dia kenapa orang beli NFT. Spekulasi dan status sosial yang dua-duanya entah ya tidak terasosiasi baik di masyarakat mungkin. Ya. Dan dua-duanya jelas ya saya nggak tahu manfaatnya apa. Ya. Kalaupun ada manfaatnya lah, kalau kita nggak ngomongin hal haramnya ada manfaatnya, walaupun nggak mungkin nggak ngomongin hal haram ya. Ya mudaratnya juga banyak gitu loh. Ya lagi Islam adalah udah nggak mungkin salah yang dibilang di agama Islam ya. Dan fatwa-fatwa MUI ya, dan kajian-kajian soal blockchain, cryptocurrency, NFT ini mengambil dalil-dalil yang basic-basicnya ke sunnah dan Quran yang ya detailnya mungkin nanti itu bisa kita diskusikan di lain waktu. Ya intinya saya memang tidak beli, saya nggak ada ngambil aset blockchain. Pengen di awal pengen gitu loh. Nyimpen dulu tahun 2000 awal-awal kirim email tuh tahun 2018 2019. Wah, apa nih blockchain lucu, beli gitu. Pengen, cuman lagi ntar ini buat apa gitu. Ya kan. Saya tanya sana, saya tanya sini enggak jelas ya. Akhirnya enggak beli-beli gara-gara itu. Ya, dan ya mungkin orang bahasa kerennya anak-anak sekarang, saya enggak FOMO. Wah, saya JOMO. FOMO itu kan fear of missing out. Oh, ini ketinggalan gimana? Saya JOMO. Joy of missing out. Ya. Saya menemukan kepuasan atau ketenangan ketinggalan satu tren yang heboh, satu hype. Saya malah bahagia mungkin. Ya. Itu mungkin dari saya ya. Jika Anda suka dengan episode ini, Anda mungkin suka dengan tadi yang saya bilang pentingnya belajar sejarah dalam bisnis supaya kita tahu mengambil pelajaran dan mengambil keputusan ke depan. Itu ada di episode 78. Silakan ke kepo.blog/78. Ya. Semua referensi yang saya sebutkan di sini, dan ada satu video yang bagus sekali menjelaskan tentang NFT, silahkan ke kepo.blog/94. Saya ulangi, kepo.blog/94, itu link ke episode ini. Silahkan mampir ke sana ya, pelajari semuanya. Insya Allah lampiran fatwa MUI juga akan saya tempelin di situ. Oke. Paling nggak sampai saya rekam ini ya. Saya rekam ini 1 Februari 2022 ya. Mungkin jika Anda dengar ini kapan, setahun lagi dari sekarang udah ada fatwa baru ya. Konteksnya adalah timeline ini sebelum ada fatwa baru. Ini masih fatwa di mana MUI mengharamkan penggunaan cryptocurrency ya sebagai nilai tukar. Itu yang mungkin dari saya. Jangan lupa gunakan kode kupon KEPO
untuk diskon 10% menggunakan produk kirim.email. Saya Fikri Fatullah, dan jangan lupa email sudah decentralized dari dulu. Ya. Saat orang sekarang heboh, wah nih kita harus decentralized email, dari awal lahirnya email sudah decentralized. Tidak ada satupun lembaga yang mengatur email, siapa aja bisa bikin email dengan server sendiri dari mana aja. Ya. Dia bilang, wah sekarang email itu Gmail. Enggak, Gmail itu muncul belakangan. Ya, email adalah platform decentralized dari dulu, dan itulah yang membuat saya jatuh cinta sama email sampai sekarang. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang bilang ini harus apa, enggak. Semuanya bebas. Anda bisa bikin email dari server mana aja, atau Anda bisa bikin email dengan siapa saja, layanan mana aja. Kalau butuh email, Anda bisa bikin di emailkerja.id, itu juga dari kirim.email. Bebas. Jadi kalau ngomongin decentralized, ya email sudah decentralized dari dulu. Podcast juga, ya. Anda bisa bikin podcast di mana aja, bebas, nggak harus di mana-mana. Sedangkan video kan enggak ya. Video sekarang 90 sekian persen itu kan YouTube. Ya, video online adalah YouTube. Ya, jadi orang nggak bilangnya nonton video online, nggak, orang bilangnya nonton YouTube. Sedangkan podcast, orang masih bilangnya podcast, bukan dengerin Spotify, ya kan? Bukan dengerin Spotify atau dengerin Anchor atau dengerin, enggak, ya. Orang bilangnya dengerin podcast, jadi masih decentralized sampai sekarang. Sama seperti email. Orang bilangnya cek email, bukan cek Gmail. Ya. Itu aja mungkin apa curhatan saya sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.